Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum statistik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian min, median, dan modus. Yang pertama, min. Min yaitu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Untuk median, median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median yaitu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi jika jumlah data genap, maka mediannya yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data, lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Lalu ada modus. Modus yaitu data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai jumlah frekuensi paling banyak. Statistika adalah ilmu pengetahuan mengenai metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, serta penarikan kesimpulan dari suatu data penelitian. Data yang kita peroleh dapat disajikan dengan dua cara, yaitu yang pertama bentuk diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang kedua dalam bentuk tabel. Min atau rataan. Min merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan data yang dapat dihitung menggunakan rumus. Di bawah ini ada cara mengerjakan atau mencari min atau rata-rata. Selanjutnya median. Median merupakan nilai tengah dari data-data yang terurut. Untuk menghitung median biasanya menggunakan rumus. Di sini di samping pengertian median ada rumus dari median tersebut. Lalu ada modus. Modus merupakan kumpulan data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi terbesar jika dalam data yang kita peroleh terdapat lebih dari satu data yang memiliki frekuensi besar dan sama-sama paling sering muncul, maka dalam kumpulan data tersebut terdapat lebih dari satu modus. Contohnya 2, 3, 3, 5, 6, 4, 3, 8, 1. Berarti modus untuk kumpulan data tersebut yaitu 3. Di sini ada beberapa keuntungan menggunakan data. Yang pertama, cocok untuk data heterogen. Yang kedua, dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang ketiga, variasinya paling stabil. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang terakhir, tidak dipengaruhi oleh data eksternal. Dalam kelemahan menggunakan data, yang pertama tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Yang kedua, tidak cocok untuk data heterogen. Yang ketiga, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Yang keempat, peka terhadap penambahan jumlah data. Yang kelima, modus tidak selalu ada dalam satu set data. Yang keenam, kadang dalam satu set data terdapat dua atau lebih modus. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Yang ketujuh, kurang mempertimbangkan semua nilai. Dan yang terakhir, peka terhadap pertambahan jumlah data. Jangkauan atau rank. Apabila sekumpulan data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka rank dari itu adalah rank sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Untuk data berkelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka rank dapat dicari dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, rank sama dengan nilai tengah kelas akhir dikurangin nilai tengah kelas pertama. Dan dengan cara yang kedua, rank sama dengan tepi atas kelas akhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Di sini ada standar defisiasi. Untuk sekumpulan data X1, X2, X3 sampai selanjutnya yang mempunyai rata-rata X dan nilai kuadrat simpangan tiap data, X1 min X tutup kurung 2, X2 min X tutup kurung 2, X3 min X tutup kurung 2 sampai buka kurung Xn min X tutup kurung 2. Maka rumus standar deviasinya keterangan S sama dengan simpangan
baku X1 sama dengan data yang ke-1, X sama dengan rata-rata, dan N sama dengan banyaknya data. Lalu variansi merupakan simpangan baku yang dikuadratkan. Contohnya, carilah variansi dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Cara menjawabnya, karena tadi di atas sudah dicari simpangan bakunya, yaitu S sama dengan 2,33, maka variasinya tinggal mengkuadratkannya. S kuadrat sama dengan 2,332 sama dengan 5,43. Keuntungan dalam